Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sahabat obrolan hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak ada kata yang lebih layak dan pantas yang kita sampaikan kepada Allah dengan cara memperbanyak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebagai bukti rasa cinta kita dan rasa sayang kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Idza jaa syahru Ramadan futtihat abwabus sama wa ghulliqat abwabu jahannam wa zulzilatis syayatin." Allah Subhanahu wa taala ketika datang bulan suci Ramadan, maka Allah akan membuka selebar-lebarnya, seluas-luasnya pintu langit, lalu kemudian Allah menutup serapat-rapatnya pintu neraka Jahannam, wa zulzilatis syayatin. Lalu Allah Subhanahu wa taala membelenggu syaitan. Yang artinya ketika di bulan suci Ramadan, maka sejatinya semakin banyak amal yang kita lakukan dan sejatinya semakin kurang bahkan nyaris kita melakukan perbuatan maksiat. Karena Nabi sudah menyampaikan bahwa ketika bulan Ramadan itu tiba, maka Allah Subhanahu wa taala membuka seluas-luasnya pintu langit. Yang artinya sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan pasti akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan menutup serapat-rapatnya pintu neraka Jahannam. Serapat-rapatnya pintu neraka Jahannam sehingga tidak ada sejatinya peluang untuk melakukan kemaksiatan, wa zulzilatis syayatin, dan ditambahkan dengan Allah Subhanahu wa taala membelenggu syaitan-syaitan. Namun hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan ini bukan digoda oleh iblis semata. Namun kemaksiatan ini berasal dari dalam diri kita. Allah menciptakan satu makhluk yang bernama nafsu. Ada 18.000 makhluk yang Allah ciptakan. Allah jadikan nafsu ini sebagai satu makhluk. Jadi bukan satu manusia. Manusia itu adalah satu makhluk. Allah menjadikan hewan satu makhluk, tumbuh-tumbuhan satu makhluk, jin satu makhluk, malaikat satu makhluk, termasuk nafsu Allah jadikan satu makhluk. Dan satu makhluk itulah yang Allah masukkan ke dalam diri kita. Yang Allah masukkan ke dalam diri kita. Maka pertanyaan sebagian orang, kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa di bulan suci Ramadan? Kenapa harus puasa? Kenapa bukan memperbanyak sedekah? Kenapa bukan menambah bacaan Quran? Kenapa bukan menambah rakaat sholat atau menambah waktu-waktu sholat? Kenapa harus berpuasa? Ternyata puasa ini yang pertama dalam segi kesehatan itu manfaatnya sangat banyak. Kenapa orang tua kita itu umurnya panjang sampai umur 70 tahun, 80 tahun masih kuat? Karena dia rajin berpuasa. Puasa itu bukan hanya sekedar perintah semata dari Allah Subhanahu wa taala, tapi banyak manfaatnya. Dari segi kesehatan, kedokteran mengatakan bahwa puasa itu yang pertama, dia itu mampu menjaga kita dan menghindarkan kita dari penyakit jantung. Makanya orang yang rakus makan, utamanya di bulan suci Ramadan, itu rawan terkena penyakit jantung. Rawan terkena penyakit jantung. Dan biasanya orang yang puasanya benar, puasanya sesuai dengan syariat, dia berpuasa di siang hari dan dia tidak terlalu banyak makan di malam hari, itu setelah Ramadan ini berlalu, dia dalam keadaan sehat. Dia bahkan lebih segar daripada hari-hari sebelumnya. Kenapa? Karena tubuhnya ini mendetoksifikasi. Racun-racun yang jahat akan dimakan oleh sel darah putih. Sehingga lemaknya ini akan berkurang, kemudian jantungnya ini akan lebih maksimal. Dia akan terhindar dari penyakit jantung, penyakit kolesterol, gula darah, termasuk untuk penyakit otak. Kenapa orang-orang tua dulu daya ingatnya lebih kuat? Karena dia rajin berpuasa. Kita baru umur 30 tahun, 40 tahun, kadang-kadang sering melupakan sesuatu yang kadang-kadang ada dalam diri kita. Kenapa? Karena terlalu banyak makan. Ternyata puasa itu selain pahalanya besar, puasa itu untuk kesehatan itu dia mampu untuk ketika seseorang berpuasa, maka otaknya ini akan memaksimalkan caranya, kemudian dia akan menumbuhkan sel-sel baru, sehingga itulah yang akan merangsang aktivitas otak semakin kuat, sehingga akan semakin kuat daya ingatnya orang yang senantiasa berpuasa.
Kemudian dalam segi kesehatan, kenapa Allah menciptakan puasa? Kenapa harus berpuasa? Ternyata hadirin TVRI yang berbahagia, puasa itu bukan cuman perintah Allah semata. Manfaat puasa dalam perintah Allah Subhanahu wa taala, puasa adalah cara Allah untuk menundukkan hawa nafsu. Puasa adalah cara Allah untuk menundukkan hawa nafsu. Ketika Allah menciptakan satu makhluk yang bernama nafsu, Allah katakan, wahai nafsu, siapa kamu, siapa saya? Nafsu menjawab, saya adalah saya, kamu adalah kamu. Dia tidak mau mengakui Allah. Dia tidak mau mengakui Allah. Padahal dia tahu betul bahwa dia adalah ciptaan Allah. Dia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Tapi rasa keangkuhan, rasa kesombongan membuat dia tidak mau mengakui Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan, masukkan nafsu ke dalam neraka Jahannam, neraka yang paling bawah. Bakar dia selama 1000 tahun. Setelah 1000 tahun berlalu, diambil kembali oleh malaikat, ditanya lagi oleh Allah, dia pun masih mengeluarkan jawaban yang sama. Saya adalah saya, kamu adalah kamu. Lalu nafsu dimasukkan ke dalam Zamharir. Zamharir itu adalah satu tempat yang Allah ciptakan, tempat yang sangat dingin. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa bertahan dari Zamharir, tempat ini. Kemudian dimasukkan ke dalam Zamharir, tidak lama setelah itu diambil kembali oleh malaikat. Setelah itu ditanya kembali oleh Allah, siapa kamu, siapa saya? Nafsu tetap menjawab, saya adalah saya, kamu adalah kamu. Tidak mau mengakui Allah. Sudah dibakar 1000 tahun, sudah didinginkan 1000 tahun, tetapi dia tidak mau mengakui Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan, wahai malaikat, masukkan nafsu ke dalam penjara. Jangan berikan makan, jangan berikan minum, jangan turuti apa yang diinginkan oleh nafsu. Sehingga tidak lama di dalam penjara, yang awalnya ditanya oleh Allah, siapa kamu, siapa saya, tidak mau menjawab. Tidak lama di dalam penjara, tanpa dijawab dia mengatakan, Antallah, engkau adalah Allah, Rabbi wa khaliqi, engkau adalah Tuhanku dan engkaulah yang telah menciptakan aku. Wa ana khalquka wa abduk, sedangkan aku adalah hambamu dan aku adalah ciptaanmu. Ternyata cara Allah untuk menundukkan hawa nafsu, tidak memberi makan, tidak memberi minum, dan tidak menuruti apa yang diinginkan oleh hawa nafsu. Dan cara itulah yang Allah inginkan kepada kita, supaya kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Puasa ini bukan untuk menghilangkan hawa nafsu. Puasa ini adalah untuk menundukkan hawa nafsu dan mengarahkan hawa nafsu ke arah yang lebih baik. Bahkan kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna atau tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian sehingga hawa nafsu kalian tunduk dengan agama yang aku bawa. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai keinginan-keinginan kalian tunduk dengan agama yang aku bawa. Maka manusia punya keinginan, Allah pun punya keinginan. Bagaimana keinginan manusia ini sejalan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kalau keinginan kita sejalan dengan keinginan Allah, maka tentu kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Tapi kapan keinginan kita ini bertentangan dengan keinginan Allah, maka tentu kita masih dibawa dan dikendalikan oleh hawa nafsu kita. Maka mari kita senantiasa berpuasa. Kuatkan puasa kita, jangan pernah batalkan puasa kita dengan kondisi apapun. Jangan batalkan puasa kita semaksimal apapun kita berpuasa. Satu hari kita meninggalkan puasa, selama kita berpuasa di luar bulan suci Ramadan, kita mulai dari bulan Syawal sampai bulan Rajab, itu tidak akan setara dengan satu hari yang kita tinggalkan di bulan suci Ramadan. Maka maksimalkan puasa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, menguatkan iman kita dan mengampunkan segala dosa-dosa kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.